Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang grup membangun sebuah kolam dengan grup Facebook ya. Maksud kolam di sini bukan kolam kolam ikan atau kolam renang ya. Maksudnya kolam di sini itu sebuah apa ya? Sebuah tempat yang mengumpulkan para calon buyer, orang-orang yang tertarik dengan produk yang kita jual, kita kumpulkan dalam satu tempat. Eh, Lalu akan kita edukasi dalam jangka waktu tertentu dan nanti pada akhirnya kita bisa menawarkan produk yang kita punya gitu. Nah, ini sudah cukup umum ya membuat kolam, maksudnya istilahnya kolam ikan lah. Nah, ini kita langsung aja nih kalau kita mau buat grup itu, kalau ini dengan akun baru kita langsung di create. Oh, sebentar, ini masalah koneksi. Nah, ini bisa diklik create. Lalu di sini ada grup. Oke, langsung aja. Nah, ini grup ini di Facebook itu ada beberapa jenis grup ya. Ada ini close, lalu ada public dan secret. Kalau ini perbedaannya gini nih. Kalau public itu grup ini terbuka untuk umum. Siapapun yang ngeklik join grup kayak yang di sini nih. Kayak gini ini grup-grup rekomendasi yang direkomendasikan oleh Facebook untuk kita. Kalau misalkan ini grup public, kita klik join ini masuk-masuk grup. Tapi kalau untuk yang close ini eh, tertutup. Ketika kita ingin join ke grup itu harus ada dikonfirmasi oleh admin dari grup tersebut. Misalkan kayak gini, ini kita klik join di sini. Ini belum tentu langsung masuk. Harus dikonfirmasi oleh admin grup tersebut. Kalau sudah dikonfirmasi baru kita masuk ke dalam grup itu. Lalu di sini ada secret. Secret ini begini. Eh, Mirip sih, mirip kayak close. Cuma memang bedanya kalau secret itu pertama dia nggak akan muncul di rekomendasi seperti ini. Facebook tidak akan merekomendasikan grup-grup yang secret. Bahkan kalau kita cari di kotak search pun dia nggak akan muncul kadang. Begitu. Jadi secret ini grup-grup yang rahasia gitu biasanya orang bisa join ke dalam grup itu ketika orang yang mau join itu mendapatkan link grup tersebut atau di invite begitu. Dan ini biasanya dimanfaatkan oleh kayak grup-grup reseller. Misalkan nih saya bikin reseller, oke saya mau bikin grup khusus teman-teman reseller. Ini saya bisa bikin grup dalam bentuk secret. Jadi kalau nggak by undangan nggak akan ketemu linknya, nggak akan ketemu grupnya gitu. Mau klik join gini aja nggak bisa dia karena nggak tahu. Oke. Nah, sama sih kayak istilahnya kolam ikan ya. Kolam ikan tuh ada fasenya begini. Pertama, eh, ini eh, kolam ikan dalam tanda kutip ya, tidak kolam ikan sesungguhnya. Tapi cara buatnya kurang lebih sama sih. Kalau pertama kan kita buat dulu kolamnya ya. Lalu masukin ikannya. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya kalau kita membuat kolam ikan. Ini panennya saya kasih tanda kutip. Pertama kita buat dulu kolamnya. Kolamnya dalam Facebook ini bisa kita gunakan grup Facebook ya.
Oke, nah masukin ikannya. Bagaimana cara kita masukin ikannya? Eh, ada banyak hal yang bisa kita lakuin untuk mendatangkan atau membuat orang-orang tertarik bergabung dengan grup kita. eh Pertama bisa by invite. Kita invite satu persatu ke dalam grup kita. Tapi untuk cara yang invite ini eh saya sarankan sih tidak terlalu digunakan, jangan terlalu sering digunakan ya. Karena tidak semua orang suka kalau kita paksa masuk ke dalam grup gitu. Efeknya apa? Nanti kalau orang itu tidak suka lalu mereport akun kita atau grup kita, itu bisa kena banned gitu. Kalau yang saya sarankan itu kita menggunakan lead magnet. Lead magnet di sini maksudnya kita bisa pakai pemancing, kita bisa pakai gunakan hal-hal penawaran yang membuat market kita mau bergabung dengan sukarela ke dalam grup kita. Contoh ya, misalkan kayak grup-grup edukasi. Mungkin grup itu tujuannya ingin menjual sebuah produk buku misalkan atau program e-course online yang berhubungan dengan edukasi gitu ya. Biasanya mereka menggunakan leadnya itu berupa ebook gratis. Mereka membagikan ebook gratis atau video tutorial gratis yang bisa diambil di grup itu. Jadi caranya untuk bisa dapat uh, apa tadi, ebook atau video tutorial itu harus masuk dulu ke dalam grup, baru bisa uh, dapat link downloadnya seperti itu. Atau bisa juga untuk misalkan diskon tambahan. Di grup itu tuh sering di share misalkan kode voucher khusus. Misalkan nih kita punya website gitu ya, lalu kita pengen orang-orang yang beli ini pakai kode voucher yang kita mau. Nah itu bisa kita jadikan link magnet. Ada misalkan kita promo ke grup-grup lain gitu. Ada diskon tambahan nih kalau belanja di sini. Kuponnya bisa diambil di grup ini ya gitu. Nanti kita kasih link grupnya gitu. Nah itu cara memasukkan ikannya dengan lead magnet. Lalu kasih makan. Maksudnya kasih makan di sini kita memanage ya. Memanage, mengedukasi anggota member grup. Jadi ketika sudah masuk tuh ya nggak dibiarin aja, tapi disapa, diajak interaksi. Kita sering buat acara kalau kayak tadi misalkan apa namanya, produk edukasi, itu bisa kita kasih ebook rutin setiap bulan misalkan, atau kita bikin webinar, atau mungkin bisa bikin video-video tutorial setiap bulannya. Lalu kalau untuk yang misalkan yang jualannya produk, bisa kasih kupon diskon yang berbeda setiap bulan. Syaratnya apa? Harus sering pantengin grup gitu. Nah, panen ini manage ya. Lalu panen yang saya maksud di sini gini ya. Ketika interaksinya sudah tinggi, misalkan kita buat nih nomor satu, buat kolam. Kita sudah buat kolamnya, lalu masukin ikannya. Ikannya banyak nih yang masuk. Anggaplah ikan yang masuk itu ada 1000 user. Lalu sering kita manage, sering kita interaksi dengan baik. Akhirnya 70% grup itu tuh aktif. 70% grup itu tuh selalu mantengin grup. Ketika ada notifikasi di grup langsung dicek. Ketika ada kegiatan di grup itu langsung dicek. Nah, yang itu eh, di sini berarti kasih makan. Nah, ketika sudah seperti ini, lalu di panen ini maksudnya kita tinggal saat launching produk baru, kita langsung share aja di grup itu. Nah, kemungkinan besar mereka akan tertarik, mereka akan respect dengan produk apa yang kita tawarkan. Karena apa? Karena kita sudah membangun interaksi tadi, mereka percaya hasilnya.
Jadi fungsinya untuk mengajak interaksi itu mengenalkan diri kita bahwa kita ini penjual produk A loh, kita ini punya pelatihan produk B loh gitu. Jadi ketika mereka sudah teredukasi, mereka sudah termanage, lalu sudah sering berinteraksi dengan kita, ketika kita sudah eh, panen masanya, itu akan sangat mudah untuk closing gitu. Nah, yang seperti ini itu memang tidak sebentar prosesnya, karena ini organik dan ini harus butuh ketelatenan. Kalau kita rajin memanagenya, rajin mengelolanya, hasilnya pun akan maksimal begitu. Eh, di sini kita bahas tentang grup Facebook. Nanti di video berikutnya kita akan bahas tentang fanpage dan kita akan buat kolam dengan eh, Facebook Ads. Jadi kita akan melakukan semua ini dengan cara yang sedikit lebih mudah ya. Tapi kita butuh effort yang lebih juga. Oke. Ya, oke. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.